Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak ya buat Bapak dan Ibu yang datang dari Pabuaran Cirebon Timur. Tepuk tangan dulu dong, masyaallah. Dan buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, sebelum kita mulai kajian kita hari ini dan tema kita pagi hari ini kita bahas, kita lihat dulu ada berita ya tentang dijanjikan kerja di Dubai. TKW terlantar 4 bulan di Irak. Nah ini dia tayangannya nih. Saya mohon bantuan BP2MI agar menolong saya, mengeluarkan saya dari sini. Saya mohon keluarkan saya dari sini, Pak. Saya sekat. Kemarin udah sembuh sakitnya, sekarang saya sakit lagi, Pak. Inilah video viral pengakuan warga asal Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ria Hidayah, saat masih berada di Irak 7 Agustus lalu. Sambil meminta pertolongan kepada pemerintah, wanita berusia 40 tahun ini menceritakan nasib yang dialaminya. Yang dijanjikan bekerja di Dubai, namun justru terlantar selama 4 bulan di Irak. Lurah Panarung, Evika Hayanti, pada Kamis menjelaskan, korban menggunakan jasa pengiriman pekerja migran ilegal. Lewat bantuan pemerintah, korban akhirnya bisa dipulangkan ke tanah air pada 12 Agustus lalu. Ya Allah, tega banget Mas Fadli. Iya lihat, Pak, ya sudah Allah. 4 bulan, 4 tahun. 4 bulan? 4 bulan. Jadi lebih-lebihin Pak, Iya. baru 4 bulan nih. Iya, 4 bulan, tapi 4 bulan juga bukannya sebentar ya jamaah ya, betul gak Bu? Lama nggak ketemu keluarga, dijanjiin kerja, udah ada iming-iming kalau dia dapat penghasilan Ustadz Maulana. Nah, yang kayak gini-gini nih pelajaran buat kita semua nih Ustadz. Disinilah kita bisa belajar bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi pada diri kita. Betul. Maka dari sinilah kita harus bersiap siaga. Siap siaganya ketika kita mendapatkan ujian, betul kita bisa menerima karena kita punya iman. Kita punya iman, yakin. Tapi tidak seperti itu. Tapi kita harus ada namanya usaha. 1, 2, 3. Usaha. Ingat ya, dalam perbuatan keseharian mungkin kita boleh berbaik sangka. Tapi dalam urusan bisnis, muamalah, kita harus ada tanamkan sifat curiga. Harus ya Ustadz ya? Harus. Jual beli, utang piutang, atau apapun yang berkaitan dengan bisnis. Ini pekerjaan itu harus ada namanya kecurigaan. Makanya ada hitam di atas putih. Dengan siapa kita bersama. Ibaratnya Pak datang ke sini daftar. Daftar, pakai baik Pak. Daftar. Pak. Bayar. Bayar. Enggak. Masa bayar ke sini? Bayarnya Bapak ke sini mungkin patungan bis. Bayarnya bis. Buat ongkos aja. Iya, kalau sininya mah gratis. Islami Tinda nggak bayar loh Pak. Iya. Jadi jangan salah daftar. Iya. Ada yang salah daftar bayar. Banyak. Iya, ada. Ya, jadi seperti itu. Makanya perlu juga diyakinkan. Apakah ini sesuai dengan prosedur? Prosedur. Ya, Iya. ketika kita ini lagi diuji nih. Kalau sudah diuji, maka yang harus kita tanamkan ada 5. Yang pertama, yakinkan ini sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Kemudian mengambil hikmah di setiap kejadian. Kemudian yang keempat adalah ada Ketiga dulu. Baru. 1. Iya. Iman. Kemudian yang 2. kedua adalah sabar. Kemudian Ketiga. ambil hikmah. Yang 4 keempat baru. ada ikhtiar. Dan Ikhtiar. terakhir adalah menjadikan ini bagian daripada ujian dari Allah. Masya Allah. Sehingga kita bisa mengambil pembelajaran. Iya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Pak Dadang ini Masya Allah. Boleh duduk lagi Pak Dadang. Pak mic-nya Pak, boleh Pak pinjam Pak? Iya balikin lagi. Jangan diantarin pulang. Belum. Kita masih mulai acara. Jamaah. Pengen gak hidupnya mudah?
Pengen gak rezekinya gampang? Pengen gak udah kaya ya, hidup foya-foya, meninggalnya husnul khotimah? Khusus deh tuh, husnul khotimah. Nih ada nih katanya nih ya, ilmunya. Makanya kita belajar pagi ini nih, Masya Allah. Tinggal dihafalin aja ayat-ayat ini, mudah-mudahan insya Allah ya. Pokoknya hafalkan ayat ini, hidup muda, wafat husnul khotimah. Alhamdulillah. Jamaah. Ada berita lagi nih, nah ini jangan dicontoh ya. Ada orang menggelapkan uang 3,2 miliar. Tas mewah selegram ditangkap polisi. Ini dia tayangannya. Selebgram berinisial AC atau lebih dikenal sebagai Angela Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Angela diduga menggelapkan hasil penjualan 15 tas mewah. Angela Lee dan penjual tas sepakat pembayaran akan dilakukan secara bertahap oleh Angela. Setelah 15 tas mewah terjual, Angela hanya melakukan 1 kali pembayaran, sisanya tak kunjung dilunasi. Kepada polisi, pihak pelapor mengatakan ia mengalami kerugian hingga 3,2 miliar rupiah. Nauzubillah summa nauzubillah, ya makanya kita diajarkan nih kalau bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Betul. Bener ya, ini Masya Allah. Jangan terlalu muluk-muluk, Iya. pengen ini, pengen itu, akhirnya ngutang, bohongin orang dan lain-lain. Banyak orang di zaman sekarang ini kurang bersyukur dan selalu menghalalkan yang namanya segala cara untuk mendapatkan rezeki. Bener gak Ustazah? Bener, akhirnya Nah. memaksakan kehendak sendiri, repot sendiri, naudzubillah. Nauzubillah min zalik. Nah pertanyaannya, ada nggak sih ayat-ayat yang bisa kita hafalkan nih supaya ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kecukupan dalam rezeki. Amin. Amin. Dan juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Mohon izin waktunya Ustazah Baik. Nada. Tepuk tangan dong buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli izin, Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286, 2 ayat terakhir ternyata itu mengandung begitu besar keutamaannya. Ada fadilahnya yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, man qara'a, siapa orang yang membaca. Man qara'a, siapa orang yang membaca min akhir surat Al-Baqarah, yaitu 2 ayat dari surat Al-Baqarah, filailatin, artinya dalam 1 hari, apa yang akan mereka dapatkan? Kafatahu, mereka akan mendapatkan kecukupan. Kama qala Nabi SAW. Artinya orang yang melazimkan, merutinkan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, di mana 285 dan 286, itu kita baca rutin tiap hari. Insya Allah lama-lama akan hafal, maka janjinya dari baginda Rasulullah SAW, Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan Amin. kita. Yang diawali dengan bunyi lafaz ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ila akhir ayat. Nah, kalau kita mengambil satu kaidah, satu pemahaman bahwa apa yang dimaksud oleh kecukupan ini, maka di situ dikatakan bahwasannya cukup pertama, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian cukup yang kedua, ia tidak memiliki sifat tamak. Dia tidak merasa kurang dalam kehidupannya. Apa yang sudah digenggaman, dia punya sifat qanaah. Qanaah bima filiyat, dia menerima, mensyukuri apa yang ada di tangannya, apa yang sudah ia miliki. Oleh karena itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang sudah berkecukupan, merasa cukup dalam kehidupannya, kemudian tidak tamak, tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak, nah akhirnya ujungnya susah-susah sendiri. Insya Allah inilah yang akan menjadikan asbab istiqomah wafatnya husnul Oh khatimah. Masya Allah, amin. Nah, gitu. Caranya cuma gampang, setiap hari minimal 1 kali. Surah Al-Baqarah 285, 286. Bahkan ayat itu sering sekali para ulama mencantumkan pada azkar. Zikir-zikir baik pagi maupun petang. Masya Allah, bener banget. Makasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Tepuk tangan dong Ustazah Nada, ilmunya jazakillah khairan kasiran. Jamaah.
Kalau tadi kan biar rezekinya gampang gitu ya. Meninggalnya kalau bisa husnul khotimah. Nah sekarang kita juga butuh nih buat di akhirat nanti yang memberikan syafaat dari Al-Quran. Katanya ada nih ayat-ayat dalam Al-Quran atau surah dalam Al-Quran yang kita baca ini bisa memberikan syafaat. Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, baik. mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Mas Hazanada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. Diriwayatkan suatu ketika sahabat Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ada sebahagian ataupun ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau ini menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin saya melewati sebuah tempat dan saya beristirahat di tempat tersebut. Saya mendirikan tenda saya. Lalu semalaman saya mendengarkan ada suara yang sedang membaca surah Al-Mulk atau Tabarak. Sampai menyelesaikannya, sampai di ayat terakhir orang ini membaca surah Al-Mulk. Setelah saya perhatikan ternyata di sekitar saya tidak ada orang. Dan ketika saya menyelesaikan daripada perkemahan saya baru tersadar ternyata saya membangun kemah di atas pekuburan. Dan ternyata suara tersebut dari dalam kubur. Maka orang ini bercerita kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, itulah surah Tabarak yang menjadi al-munjiyah, menjadi pencegah ataupun penyelamat bagi seseorang yang dikuburkan dan juga menjadi pencegah daripada siksa kubur. Jadi surah Al-Mulk ini menjadi pencegah. Kalau mencegah itu dibacanya setelah dikuburin atau sebelum? Sebelum. Berarti kalau mencegah itu sedia payung sebelum hujan. Berarti kalau mencegah selama kita masih hidup, mari kita amalkan daripada surah Al-Mulk ini dibaca setiap malam. 30 ayat dari Al-Quran yaitu surah Al-Mulk menjadi pencegah daripada azab kubur dan juga penyelamat. Kalau penyelamat bisa jadi udah dikuburin. Maksudnya siapa yang bacain? Yang bacain adalah ahli warisnya. Kita wafat nanti anak-anak kita pesenin dari sekarang. Nah kalau mama wafat, kalau papa wafat nanti jangan lupa bacain tuh ketika mama dimandiin, bacain surah Al-Mulk. Kenapa? Orang dimandiin tuh berasa sakit dan panas. Maka yang hadir di situ ketika kita dimandikan, usahakan anak-anak kita membaca surah Al-Mulk supaya kita nggak kesakitan ketika dimandikan. Ketika nanti diantar ke kuburan, ketika sudah dikuburkan, bacakan surah Al-Mulk. Jadi keutamaan surah Al-Mulk menjadi penyelamat, menjadi pencegah dan akan datang di hadapan Allah menjadi pembela nanti. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan dong Ustaz Syam. Ini Masya Allah ya. Banyak amalan-amalan orang tua kita dulu yang mereka amalkan. Tapi kita nggak tahu kalau kira ditanya, mah ini amalan ini buat apa? Wah katanya buat penjaga kita nanti dikubur. Oh ternyata itu. Ada ibu, ada apa ibu? Sini bu, sini bu. Maju bu, maju bu. Maju lagi bu, maju lagi bu. Iya. Stop. Iya. Oke mau ada apa bu? Ini mau Pakai mic bu. ya. Ibu namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu harus nanya nama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya namanya dulu. Namanya siapa? Nama saya. Nama saya Vini dari Majelis Taklim. Vini. Anissa Iya. Soleha Pabuaran Cirebon. Iya. Ibu Vini, satu lagi ibu siapa? Ibu Runtasin. Ibu Runtasin gitu jawabnya gitu aja namanya ibunya doang baru. Ibu mau ngebahas apa? Mau nanya apa? Mau tanya ya. Ya, Saya tuh Pak Ustadz pengen hidup tenang. hidup tenang. Banyak uang. Waduh enak banget. Terus? Terus saya pusing Oh, banget pusing. Ustadz. Ya, Soalnya penghasilan suami saya pas-pasan. Oh. Kerjaan juga nggak tentu. Oh, gitu. Gimana ya Pak Ustadz? Iya, Surat iya, apa oh ya yang Allah, bikin Ustadz orang ditodong terus. Tunggu, hidup tenang? gantian satu lagi apa nih? Ibu-ibu bukan apa juga? Ustad,
Kalau buat suami doain aja di rumah, harus banyak berdoa daripada banyak nuntut sama suami. Nanti suami tambah marah-marah. Iya. Ibu mau duitnya banyak? Mau. Ibu mau suaminya sukses? Iya. Saya juga mau, ya Ibu ya. Dengerin Apa tuh, Ustaz? baik-baik. Iya. Bagi semuanya yang mau hidupnya tenang, banyak uang, Mau. termasuk yang di rumah mau. Jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya tentang hal-hal, apalkan surah ayat ini, engkau akan hidup tenang. Wih, Masya Allah. Yang mana surahnya? Mau. Setelah yang Satu ini. Kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.